Sementara kita tuh harus renew ourselves. Jakarta harus memperbaharui dirinya, meningkatkan kualitas kota tadi dan ruang kotanya ya. Dan tentunya menyiapkan masyarakatnya untuk benar-benar menjadi masyarakat global. Halo, selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan. Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Protalks. Dan berbeda hari ini, Protalks kita adakan di hari Senin jam 2 siang. Dan di sini kita sudah kehadiran narasumber kita. Saya langsung saja menyapa kedua narasumber kita yang sudah hadir. Di sini yang pertama sudah ada Ibu AR Doti Winda Jani IAIAA sebagai Ketua IAI Jakarta 2021-2024 dan juga sebagai Prinsipal dari Quadratura Indonesia. Selamat siang Bu Doti. Selamat siang Mbak Sisa, Mas Bayu. Selamat siang. Sudah sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat Bu Doti? Ya, harus sehat. Harus sehat. Iya dong. Oke, terima kasih Ya. Bu Doti. Dan narasumber kita kedua, di sini sudah ada Pak Air Kosmas J. Ghazali IAI sebagai Ketua Bidang Penghargaan IAI Jakarta 2021-2024 dan juga sebagai Prinsipal dari Atelier Kosmas Ghazali. Selamat siang Pak Kosmas. Selamat siang semua, terima kasih sudah diizinkan hadir. Selamat siang Pak Terima Kosmas. kasih waktunya Pak Kosmas di tengah-tengah kesibukannya Pak. Ya, tinggal sibuk sekali nih. Iya. Saya sampai salah, saya pikir acaranya offline ternyata Zoom. Iya. Oke, wah baik. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Kosmas dan Bu Doti. Dan kita langsung masuk saja nih ke topik pembicaraan kita hari ini, yaitu Arsitek Peduli Jakarta Lestari. Mungkin Bu Doti silakan mengenai topik ini seperti apa sebagai arsitek, seorang arsitek mengenai kepedulian terhadap menciptakan lingkungan Jakarta Lestari ini, Bu. Silakan. Ya, memang terima kasih Mbak Sisa, Mas Bayu. Jadi memang Jakarta Lestari itu adalah untuk program dari IAI Jakarta periode 2021-2024 untuk meningkatkan awareness-nya arsitek ya, dan berkontribusi melalui karyanya untuk masyarakat dan kota melalui program-program pelestariannya gitu, paham tentang ekologi, terus kemudian juga masalah sosial dan juga ekonomi ya secara tidak langsung. Dan ini mempengaruhi cara kita bekerja dan bagaimana kita berkontribusi ke lingkungan. Saya mohon izin share presentasi ya Bapak Ibu sekalian. Silakan. Jadi memang seperti yang saya sampaikan di UNGP juga ya, terkait SDG. Tahun-tahun ini adalah dekade untuk beraksi ya, karena kita sudah cukup lama mengalami perubahan iklim dan dampaknya sangat terasa sekali, terutama pada saat-saat ini ya. Jadi kita harus bergerak untuk itu. Jadi sekilas dulu ya mengenai sedikit mengenai saya. Jadi saya menyelesaikan pendidikan pascasarjana di ITB tahun 2001. Mungkin berarti 23 tahun yang lalu ya. Dan saat ini menjadi Ketua IAI Jakarta. Dan pengalaman kerja saya adalah di beberapa tempat ya. Jadi ini menunjukkan proses ya Bapak Ibu sekalian. Jadi saya itu bekerja magang dulu, kemudian sampai saat ini ya, untuk bisa memimpin Quadratura. Tentunya Mas Kosmas juga berproses seperti itu. Kalau Mas Kosmas mungkin langsung ya, itu punya usaha sendiri. Kalau saya masih berproses nih, jadi berproses dari junior arsitek, kemudian sempat jadi project manager di Singapura, kemudian PTI, kemudian baru sampai akhirnya di Quadratura. Dan di waktu-waktu tersebutlah saya bisa menimba ilmu. Itu adalah bagian dari proses berprofesi, dan itu yang perlu kita dan teman-teman arsitek lainnya memahami bahwa semuanya itu melalui proses. Dan memang untuk menjadi konsultan kita harus legitimate, jadi kita harus menjadi bagian dari Intindo kalau memiliki konsultan, kemudian juga harus aktif ke organisasi lainnya untuk meningkatkan keilmuannya kita. Ya, jadi ini beberapa foto-foto kegiatan, bertemu dengan rekan-rekan sejawat di luar, supaya kita memiliki trigger ya, semangat untuk meningkatkan kompetensi kita secara global. Dengan bertemu kita punya istilahnya insight, punya inspirasi untuk meningkatkan pemikiran, tapi juga standar kinerja gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ini bertemu dengan Sujimoto, kemudian ada acara di Hong Kong untuk CPWH, dan bertemu dengan rekan disabilitas di UIA. Ini juga ada di ini di atas ketemu Yasmin Lari ya, dari yang memang pemerhati sosial, kemudian di bawah itu Yan Kel, kemudian juga Pak
Profesor Singapura kan gitu. Kemudian juga Kemenkumham sendiri, Yohanes Widodo ya, itu mengunjungi supaya sempat mengajak teman-teman juga IAI Jakarta untuk mengunjungi NUSEC 4 ya, gitu, supaya kita punya inspirasi juga bagaimana membangun, mendesain dan membangun secara sustainable gitu, dan kita juga diajak ke proyek-proyek di Singapura yang related dengan hal tersebut. Kita memperlihatkan Indonesia ya. Kita paham semua bahwa Jakarta direncanakan pindah ibu kota dan sudah ditetapkan oleh ketentuan dari pemerintah di Nusantara. Sementara itu Jakarta memiliki kewajiban ya, harus memiliki target untuk menjadi global city ya, dan itu perlu persiapan yang cukup. Sementara di tempat-tempat lainnya sebetulnya juga bertumbuh gitu ya. Bali cukup tinggi pertumbuhannya, dan kita secara perkotaan menghadapi beberapa isu ya, seperti sustainability, kemudian resiliensis, dan kita harus memahami bahwa kota-kota di Indonesia itu mempunyai banyak kategoris ya gitu, dan juga punya beberapa masalah gitu untuk meningkatkan kualitas kotanya itu sendiri. Nah, disinilah proses kita memahami peran kita sebagai arsitek. Pertama, berarti kita harus siap untuk Jakarta. Kemudian kedua juga harus siap untuk kota-kota lainnya, karena disitulah kita berkolaborasi dengan rekan-rekan lainnya. Dan kita harus paham bahwa semua tempat, semua provinsi, semua kota memiliki karakteristik tersendiri. Jadi itu yang harus ada di dalam teman-teman arsitek Jakarta untuk menguatkan tadi kompetensinya, supaya kita bisa sama-sama maju di seluruh Indonesia. Nah, kalau kita melihat masalah isu SDG ya, hal yang paling mendasar adalah menjaga biosfer ya, sebelum akhirnya kita meningkat untuk menjaga komunitas kita. Dan dampak lainnya adalah tidak langsung adalah ekonomi. Barulah kita di posisi ke-17 itu menjadi benar-benar sustainable. Dan ini adalah poin-poin apa saja ya, poin-poin yang harus menjadi pertimbangan bagi kita, awareness bagi kita ketika mendesain. Misalnya di sisi biosfer, kita harus pastikan bahwa apa yang kita lakukan, karya kita itu sensitif terhadap climate action. Kemudian juga di society, di lingkungan kita harus memahami bagaimana berkarya dengan perhatikan kesehatan ya. Kemudian juga save energy ya, dan juga menciptakan sustainable cities. Dan tentunya kita sebagai arsitek tidak bisa berdiri sendiri, kita perlu dibantu oleh industri konstruksi. Disitulah harusnya terjadi ya komunikasi dengan industri konstruksi untuk menciptakan material-material misalnya yang ramah lingkungan, termasuk juga metode infrastruktur yang akan kita kembangkan di perkotaannya. Jadi kita sebagai arsitek harus berpikir luas ya untuk itu. Nah, ini saya ingin memperlihatkan beberapa concern, supaya saya memperlihatkan ini supaya rekan-rekan semua paham di Jakarta tuh isunya apa aja. Kita punya kepulauan di utara di Kepulauan Seribu. Kita punya Taman Nasional di utara Jakarta. Dan kalau di sini kan kita bisa lihat bisnya, oh di sana ada heritage issues, oh di sana ada masalah pembangunan di pesisir ya, coastal. Bagaimana kita bisa improving ini semua, bagaimana kompetensi kita fit dengan kebutuhan ini. Juga di utara ada cagar budaya, kemudian banyak basin ya, water basin, kemudian juga muara-muara yang saat ini pun ada gap ya, antara isu gap sosial juga gitu ya, antara yang kaya dan miskin, yang di kampung seperti di gambar tengah bawah. Bagaimanakah peran kita di sini? Jadi saya berusaha menggelitik ya teman-teman untuk berpikir kontribusi kita ke Jakarta, dan juga bagaimana kita menyiapkan kompetensi kita. Di sisi lain, kita punya cagar budaya juga nih di utara, dan beberapa fasilitas yang sedang dikembangkan oleh pemerintah provinsi ya, seperti GIS ya. Nah, di timur itu pintu gerbang dari Bandung dan lain-lain masuk ke Jakarta. Di situ ada HSR ya, kereta cepat masuk, dan tentunya akan melalui pola tata ruang, dan juga nantinya akan ada TOD, perlunya ada tadi urban regeneration akan muncul karena perubahan transportasi di Jakarta, dan Halim adalah pintu masuk di timur. Kemudian juga di pusat seperti apa? Di pusat banyak gedung tinggi ya, itu juga masih ada heritage juga. Jadi inilah tipologi yang harus kita kuatkan kemampuan kita. Dan juga bagaimana tidak hanya kemampuan ya, juga sinergi kita dengan pemerintah provinsi untuk bisa menyiapkan guidelines dan lain-lain ya, membantu pemerintah provinsi untuk supaya kualitas lingkungan kita akan menjadi lebih baik. Di barat kita punya isu ini juga, heritage, juga ada perkembangan kota di
di sisi barat. Dan tentunya kita harus ingat ya bahwa kita memiliki 13 sungai ya, dan sungai itu memang perlu kita perhatikan supaya terintegrasi dengan pengembangan kawasan dan juga termasuk tadi arsitekturnya. Nah di selatan itu adalah catchment air terbesar di Jakarta. Sementara itu juga ada cagar budaya juga seperti M Block ada di sisi selatan. Tumbuhan gedung tinggi juga cukup banyak ya, cukup tinggi di selatan. Sementara itu kita harus tetap memelihara KDH, gitu ya, menjaga KDH supaya bisa fungsi-fungsi penyerapan tata kelola air di Jakarta bisa berjalan dengan baik. Di sisi lain kita dengan teknologi baru kita bisa mengembangkan DHB dan lain-lain ya, daerah hijau bangunan, tapi ini perlu rasanya ke depan diimprove lebih jauh. Nah, kita semua Jakarta beruntung ya punya MRT, LRT, dan perubahan moda transportasi ini sangat besar ya. Seperti Pak Kosma juga di pameran itu membahas tentang Jakarta, MRT Jakarta, dan lain-lain. Dan bagaimana hasil dari kalian ke arah utara ditemukan banyak artefak gitu ya. Dan di sisi lainnya ya, kita harus bisa responsif terhadap tadi perubahan tata ruang terkait dengan sistem integrasi transportasi dan mobilitas ini. Dan ya inilah Jakarta. Kita punya masalah besar di lingkungannya secara ekologis dan sosial. Dan kita beruntung banyak teman-teman yang bergerak di arsitek komunitas ya, yang membantu untuk memberikan solusi pada kampung-kampung kota dan lain-lain. Ini PR besar kita. Masih terjadi segregasi di Pantai Indah Kapuk. Itu adalah tantangan bagi kita untuk bisa memberikan solusi kepada pengembang maupun masyarakat untuk bisa menjadikan lingkungan ini lebih baik ya, dan terintegrasi secara sosial dan ekonomi. Nah, kita lihat Jakarta Lestari ini sendiri ya. Jakarta Lestari itu adalah kegiatan program di 2021-2024. Itu tugas kita adalah membentuk sikap kompetensi ya. Sikap kompetensi dan punya nilai kompetitif. Selain itu kita juga bersinergi dan pemangku kepentingan pembangunan dan pada akhirnya berkontribusi pada masyarakat dan kota. Saat ini pemegang SDRA di Jakarta kurang lebih 91 arsitek, kemudian 300 arsitek berlisensi, dan kita memiliki 37 tim penilai ahli arsitektur tersebar di 5 wilayah Jakarta. Kemudian kita berkolaborasi juga dengan regulator, pengembang, institusi, industri konstruksi juga ya, untuk bisa memberikan masukan bagi pembangunan Jakarta. Dan pada akhirnya ya memberikan kontribusi terhadap masyarakat kota. Seperti itu. Ya. Kalau bagaimana kita melihat asosiasi ini sendiri ya, setiap tahun kita berkumpul bersama seluruh anggota untuk membicarakan strategi per tahunnya. Kita punya visi Jakarta Lestari, kita diskusi, melaporkan pertanggungjawaban kita terhadap kegiatan kita di tahun berjalan. Dan juga setelah itu tentunya kita memiliki instrumen rapat kerja provinsi untuk menentukan strategi dan juga rencana-rencana kegiatan yang ada per tahun. Kembali lagi bahwa asosiasi kita IAI Jakarta itu menghidup pada IAI nasional dan juga diatur secara positif diatur oleh Dewan Arsitek Indonesia. Kemudian kita secara organisasi memiliki ADART, kode etik, dan kaedah tata laku arsitek, peraturan organisasi, dan lain-lain. Dan di dalam kita bekerja, kita bersinergi dengan stakeholder pembangunan, pemerintah provinsi, institusi, dan kelembagaan. Tentunya juga dengan regulator dan pengawas bangunan. Dan juga tentunya juga dengan masyarakat dan pengguna jasa. Ujung-ujungnya adalah semuanya untuk anggota ya, masyarakat anggota. Jadi tugas dari asosiasi ini adalah setelah aksi tadi, melindungi dan juga mendidik. Nah, kita memahami bahwa arsitektur adalah profesi yang berregulasi dan sudah ada undang-undangnya di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang arsitek. Kita memiliki beberapa isu ya terkait dengan legitimasi profesi arsitek. Jadi positioning arsitek itu di mana masyarakat sudah menghargai enggak, kemudian juga bagaimana pemberi tugas itu juga mengakui profesi kita melalui sertifikasi yang kita miliki. Itu adalah upaya yang harus diusahakan bersama antara nasional, kebijakan nasional dan kebijakan provinsi terkait SDRA, SKK, dan lisensi. Di sisi lain, kita harus mengedukasi masyarakat supaya tahu profesi arsitek.
seperti yang dilakukan Mas Kosmas waktu tahun 2002 untuk penghargaan Jakarta Lestari. Masyarakat baru tahu, masyarakat kampung baru tahu bahwa oh, arsitek itu tugasnya seperti apa. Nanti mungkin Mas Kosmas bisa cerita sedikit ya bagaimana masyarakat pada akhirnya mengapresiasi arsitek. Di sisi lain ada sistem pengadaan barang dan jasa. Kita tuh kadang-kadang arsitek tuh agak sering melupakan bahwa kita tuh harus punya badan hukum ya. Walaupun perorangan pun harus punya badan hukum supaya kita bisa istilahnya memiliki dasar untuk mengikuti sistem pengadaan di pemerintah maupun di swasta ya. Juga di masyarakat pun supaya kita sudah membiasakan diri kita mengikuti prosedur legal. Dan di sisi lain memang tantangan bagi kita semua ya terkait remunerasi bahwa memang perlu adanya nilai yang wajar dan kesempatan berusaha yang sehat. Jadi perlu ada legal administratif yang perlu kita lakukan. Di sisi lain cara bekerja baru ya setelah pandemi, cara bekerja baru muncul ya. Sebagian WFH, sebagian hybrid, juga ada yang full. Ini mempengaruhi istilahnya bagaimana kita bekerja, mempengaruhi enumeration system dan lainnya. Dan tentunya kompetensi, sertifikasi, standarisasi itu adalah hal yang tetap mutlak untuk dijaga dan ditingkatkan ya. Nah, kami semua ya agak khawatir ya dengan hanya 10% lulusan pendidikan arsitektur itu berprofesi sebagai arsitek. Walaupun di seluruh dunia memang trennya seperti ini. Namun di Indonesia yang kita sedang pertumbuhannya sedang tinggi, nilai 10% itu agak mengkhawatirkan ya. Kita harus bisa mengencourage ya yang lulusan arsitek itu tetap untuk jadi arsitek. Dan hanya 20% itu arsitek itu perempuan. Itu adalah tantangan juga bagi kami. Dan kami mendukung arsitek-arsitek perempuan yang bergerak di komunitas untuk melegalkan profesinya. Jadi mengurus SRA-nya, mengurus SKK-nya, mengurus lisensinya, supaya mereka bisa berpraktek dengan benar ya di dalam koridor yang legal. Dan itu sebetulnya memberikan keuntungan ya, benefit bagi mereka semua. Jadi mereka lebih nyaman harusnya untuk berpraktek, kemudian membuka peluang untuk mendapatkan financing sebetulnya ya gitu. Begitu kita semuanya punya base legalities, istilahnya kalau kita memang mau mengembangkan usaha dan memerlukan financing, itu lebih mudah daripada kalau kita bergeraknya secara informal. Ya, jadi tahun 2024 dan 2020 ini saya mengambil teks arsitek peduli Jakarta Lestari. Jadi kita semua harus bergerak kembali ya lebih cepat karena prosesnya ini sekarang semuanya lebih cepat ya untuk kemajuan profesi dan kontribusi untuk masyarakat dan kota Jakarta Indonesia. Dan kita harus inklusif ya, kita harus inklusif, kita jangan eksklusif ya. Arsitek itu tantangannya adalah egonya yang besar gitu ya. Justru kita dituntut untuk inklusif, punya kepedulian dan punya sikap dan karya sensitif tadi terhadap lingkungan sosial dan ekonomi. Itu yang kita harapkan di depan. Dan kita juga dengan kearifan lokal kita, kekayaan kita memiliki kompetensi global. Jadi profesi lestari itu menunjang kearifan lokal dan daya saing global. Itu yang kita harapkan ke depan. Dan tentunya program yang akan dilaksanakan adalah program yang berorientasi kepada kompetensi lestari tadi melalui pelatihan, workshop, sertifikasi dan kerjasama institusi. Ya seperti misalnya tiap bulan kita sudah bekerjasama dengan International Financial Corporation untuk mengadakan pelatihan tentang perhitungan karbon secara gratis ya. Jadi rekan-rekan semua bisa ikut itu kegiatan itu karena juga dibantu oleh UKA juga. Itu adalah upaya kita untuk menguatkan tadi kompetensi hijau gitu. Juga di kompetensi lainnya yang seperti jaga budaya dan lain-lainnya. Kemudian juga masa depan Jakarta adalah terletak di isu urban regeneration. Karena urban regeneration itu adalah cara untuk kita memperbaiki kualitas lingkungan Jakarta. Dan tentunya retrofit ya. Retrofit, repurpose, jadi misalnya kantor yang tidak laku gitu ya, bisa di-convert jadi hotel, jadi apartemen dan lain-lainnya, atau ruko yang tidak laku bisa di-convert jadi low-rise apartemen dan lain-lainnya. Itu perlu kajian-kajian bersama untuk supaya kota kita bergerak lagi, kota kita hidup lagi. Itulah apa yang harus kita lakukan ke depan. Di sisi lain, internally, kita
kita perlu meningkatkan layanan kesekretariatan supaya teman-teman yang mau mengurus legitimasinya tadi, STRA, SKK, lisensi dan lain-lainnya itu bisa lebih mudah, ya, lebih mudah. Pelayanan yang baik itu adalah kunci kekuatan organisasi ini. Dan di sisi lain kita memang perlu harmonisasi ya, dan sinkronisasi kebijakan pengurusan nasional di IHSG. Ini tadi seperti yang disampaikan adalah bagaimana ya tadi pasca pandemi dan perubahan itu merubah. Dan di situ ada isu tata bangunan dan tata ruang, kemudian industri konstruksi itu mempengaruhi karya arsitektur kita sampaikan ke masyarakat dan kota. Dan di katalog tua ini menurut saya itu data-datanya cukup lengkap ya, dan saya harapkan nantinya ini seperti suite katalog gitu ya, ditambahkan dengan apakah material ABC itu sudah misalnya sudah punya TKDN misalnya gitu, dan juga misalnya kandungan dari kandungan lokal dananya berapa persen, kemudian efisiensi energinya berapa persen, itu sebaiknya ada di dalam pointsnya di katalog itu sendiri, supaya kita bisa memilih, mulai belajar memilih juga menggunakan material-material yang hijau gitu ya. Kemudian itu adalah kolaborasi yang harus dilakukan antara arsitek dan industri konstruksi itu sendiri ya. Nah, dalam pengurusan ini kegiatan untuk edukasi dan lain-lainnya, dan itu dilakukan melalui seminar, kemudian juga fokus group discussion dengan terkait cagar budaya, bangunan gedung hijau, tata bangunan, dan juga kawasan TOD. Kemudian kita juga melakukan workshop essential. Besok kami mengundang LWDI ya. LWDI adalah konsultan yang spesialis untuk menghitung secara saintifik urban heat island ya. Ini penting bagi kita untuk memahami cara bekerjanya ekosistem perkotaan. Bagaimana bangunan-bangunan kita berimpact ya, berdampak kepada lingkungannya dengan perhitungan saintifik. Saya harap teman-teman yang ada di sini juga bisa hadir ya di acara besok pagi. Kemudian kami juga mengadakan aksi sayembara dan juga pilot project. Aksi sayembara itu cukup banyak ya kemarin, yang bekerjasama dengan vendor maupun yang diadakan kita sendiri seperti Taman Kota Intan. Kemudian pilot project itu terutama untuk perkampungan ya, rekan sekalian, di mana kita meningkatkan kualitas perkampungan ya melalui kajian-kajian. Dan di akhirnya kita tentunya akan mengapresiasi ya, ada penghargaan. Penghargaan itu tidak hanya untuk arsitek sendiri, tapi buat masyarakat yang mengikuti kita untuk untuk bersama memahami kita tuh harus lestari. Ini adalah beberapa capaian ya selama 2021-2022. Kita telah melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap program nasional. Kemudian kita juga punya layanan UPT STRK dan UPT lisensi. Terus kita juga telah melakukan pelatihan untuk asesor ABM yang untuk mendapatkan sertifikasi BNSP ya untuk SKK. Kemudian secara organisasi juga provinsi memberikan masukan untuk penyempurnaan ADART. Juga melakukan sosialisasi program nasional terkait keprofesian, perencanaan dan lain-lain. Dan di kedepannya kami harapkan untuk bisa meningkatkan kerjasama dengan nasional, juga memperhatikan kekhususan praktek arsitek di Jakarta karena perubahan tata ruang dan arsitektur. Kemudian juga kita merencanakan untuk melakukan kolaborasi internasional. Saat ini telah berjalan dari luar ke dalam, jadi knowledge exchange dan lain-lainnya. Kita juga sempat keluar seperti kayak US dan lain-lainnya. Dan kita mendukung eksposisi arsitek yang ingin berpameran luar, seperti misalnya tahun lalu kita mendukung atelier ini untuk berpameran di Jepang. Jadi supaya masyarakat secara luas ya di dunia juga tahu positioning arsitek Indonesia, kemampuan arsitek Indonesia, serta seharusnya material-material yang bisa diekspos ya, hasil dari inovasi pemikiran arsitek Indonesia di luar, seperti misalnya Mas Andi Rahmat. Kemudian juga dari ada produk anyaman, itu sesuatu yang nilai itu local wisdom yang bisa dibawa ke luar negeri. Saya harap banyak inovasi-inovasi yang bisa dihasilkan oleh kita semua ke depan, bekerjasama dengan industri konstruksi itu sendiri. Nah, di sisi lain ini juga ada beberapa hal ya capaian di tahun 2021-2024 ya, peningkatan jumlah anggota, yang lisensi, pelatihan reguler ya, terus peningkatan kapasitas arsitek ya, kemudian juga pelaksanaan program magang, sayembara, pembuatan buku panduan ilustratif tentang arsitek, dan pelindungan melalui mediasi advokasi. Dan tentunya di tahun 2024-2027
Jadi kita melakukan hal yang sama ya, dan diharapkan juga meningkatkan pertama nomor 4 ya, kita perlu standar kinerja profesi arsitek ini masih ada kurang merata gitu. Jadi gambar-gambar ada yang cara penggambaran dan lain, sebaiknya mungkin ada guideline-nya supaya kita semua mempunyai standar produk yang baik dan konsisten. Kemudian juga kerjasama dengan institusi pendidikan ya. Di sisi lain juga program magang ya, kita mentorship itu paling penting, karena dulu saya juga mengalami itu Bapak Ibu sekalian. Saya belajar kepada suku-suku saya, kepada guru-guru saya untuk mencapai sampai saat ini gitu ya. Kemudian juga program pendidikan profesional, inovasi material, juga bimbingan usaha. Karena bimbingan usaha ini sangat penting menurut saya bagi arsitek. Kita kadang-kadang kurang rapi di isu finansial gitu. Dan juga di masalah bagaimana promoting our services gitu. Jadi perlu ada bimbingan usaha untuk rekan-rekan sekalian. Dan itu juga ada mediasi advokasi ya, risiko usaha. Kita suka lemah tuh di masalah kontrak dan lain-lain. Jadi itu yang perlu kita tingkatkan di kesempatan mendatang. Nah, sedikit cerita tentang capaian kita selama ini ya. Ini adalah 2 acara Jakarta Architecture Festival tahun 2023 dan 2024. Ini kali kedua nih tahun ini kita melaksanakan ini. Jadi di tahun 2023 temanya Transition, di 2024 temanya Framing Identities. Di sini kita tidak hanya memamerkan karya kita ya, tapi kita mendengarkan masukan semua. Kami berharap kembali lagi arsitek itu harus inklusif, bisa mendengarkan semua pihak, dan bisa nantinya setelah mendengarkan itu baru kita bisa mengakomodasi keperluan-keperluan dari masyarakat. Dan tentunya kita dibekali keilmuan ya, selain mendengarkan tadi apa aja yang harus didevelop masyarakat dan kota. Seperti di tahun pertama transition itu adalah bagaimana kita appreciate local wisdom ya. Di ekologi kita mengundang Ken Yang dan Gel ya. Ken Yang itu lebih ke ecological architect dan Gel lebih ke people. Secara umum di kota. Tahun ini kita mengundang Riken Yamamoto yang lebih ke arah masyarakat yang terpinggirkan ya, minoritas, kaum marginal yang kita suka lupakan. Jadi kita ingin mendapatkan awareness ya, untuk bisa tadi jadi inklusif. Kita bukan orang yang eksklusif. Harusnya seperti itulah kita arsitek ya. Dan Jakarta Architecture sendiri masih berjalan. International Conference sudah rampung, tapi besok kita ada tanggal 20, ada beberapa acara tadi yang tentang Open Island, dan di hari tanggal 22 itu ada diskusi ya, talkshow tentang 5-star hotel and room design dari Pak Tio. Dan ini adalah apa yang kita hasilkan selama periode ini ya. Ini adalah panduan ilustrasi regulasi kawasan dan bangunan Jakarta. Buku panduan ini berbentuknya ilustratif ya, supaya kita lebih mudah untuk membaca. Biasanya kita lihatnya kan tulisan, smart text, naratif ya, yang kita kadang-kadang udah males tuh langsung kita aja gitu. Nah, kita ini di sini mencoba mengilustrasikan regulasi itu, supaya rekan-rekan semua maupun masyarakat bisa mudah dalam mengakses peraturan-peraturan yang ada. Kita memang kan harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Jadi ini adalah cara dari kita semua, cara dari kami untuk mempermudah rekan-rekan dan masyarakat untuk mengakses regulasi. Selain ya, tentunya kita harus familiar dengan apa yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Panahan. Di situ kita harus memahami cara menggunakan Jakarta 1 atau Jakarta Go ID, yang menurut saya sebenarnya sangat mudah ya gitu. Dan kita harus membiasakan ini karena provinsi, dinas, pemerintah provinsi sudah memberikan kemudahan. Nah, kita support dengan gambar-gambar buku ilustrasi ini. Nah, ini adalah beberapa hal yang kita lakukan bahwa untuk meningkatkan lestari ya, peduli lingkungan. Kita ada program kepedulian lingkungan. Di penghargaan ini diprakarsai oleh Mas ya, kemudian juga penghargaan Jakarta Lestari, kemudian juga eksklusi ya, terus juga tahun lalu ya kita melakukan gerakan tanam pohon di Jakarta. Kami harapkan teman-teman semua itu bisa menambah 1 pohon di rumahnya, masing-masing rumahnya di pekarangannya, itu sangat membantu Jakarta. Dan untuk kegiatan ini kami dibantu oleh pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi sudah bertanya kapan bisa melakukan kegiatan ini lagi, karena hal ini sangat penting buat Jakarta.
menanam satu pohon di lahan privatnya. Juga untuk mereka yang arsitek muda ya, kita ada magang ya. Kita punya digital platform untuk magang dan juga hotline untuk magang jika rekan-rekan ada yang ingin menanyakan proses pemagangannya. Kemudian juga kita berkolaborasi dengan diskusi-diskusi muda yang lainnya seperti IDFest dan lain-lain. Yang 2 tahun lalu, tahun ini juga rekan-rekan Sepakosma juga ikut ya Pak, untuk menyampaikan ide-ide tentang arsitektur kota ya, dalam bahasa pop ya, mengenal untuk yang muda. Di sisi lain juga 2 tahun lalu ya, di tahun 2022 kita memberikan beasiswa untuk 6 orang yang difasilitasi oleh UNES University. Ini adalah bagian dari capacity building ya. Selama ini mungkin belum ada yang memberikan beasiswa ini, karena ini cukup unik ya, dibantu oleh kampus ya, untuk tadi kembali lagi meningkatkan capacity building. Ini tidak terjadi kalau kita tidak mempunyai hubungan baik dengan institusi. Jadi ini ya yang kita upayakan di periode ini. Termasuk tadi ya dari IFC kita mendapatkan gratis pelatihan bangunan hijau. Ya, ini adalah beberapa kinerja ya, yang perlu kita tingkatkan di. Ini adalah beberapa kegiatan yang kita perhatikan kota ya, bersama dengan kampus. Terkait dengan juga heritage, kita adakan workshop supaya teman-teman banyak yang bisa memahami conservation ya, conservation, juga tentang green building, juga dengan teman-teman disabilitas. Diskusi, workshop, dan kemarin yang kita keluarkan adalah guidelines untuk disabilitas. Tata ruang ya, juga tadi ini adalah penghargaan ya, dan juga seminar dan conference. Nah, di sini saya ingin memperlihatkan 2 hal. Jakarta itu ada 2 hal, bangunan yang kompleks dan non kompleks, rumah tinggal, bangunan low story, mid story, dan di sisi lain ada yang kompleks ya, atau bangunan tinggi nih. Ya. Jadi saya berharap ya, nanti di periode berikutnya kita mengembangkan inovasi-inovasi berkaitan dengan kedua hal tersebut, menyeimbangkan yang vernakular dan menyeimbangkan juga, membangun juga tetap menjaga pengetahuan tentang engineering ya, bangunan yang lebih kompleks. Jadi ini adalah 2 hal yang perlu kita ya. Yang diharapkan ya bantuan rekan-rekan juga industri konstruksi untuk bisa mengembangkan hal ini. Pada akhirnya kita harus yakin bahwa local wisdom kita, kearifan lokal kita menjadi alat, menjadi pegangan, menjadi reference untuk peningkatan kompetensi global. Lalu tadi inovasi-inovasi. Dan tahun 2021-2024 kita telah meletakkan tadi foundation-nya. Memberikan positioning pada arsitek-arsitek Jakarta. Memberikan positioning arsitek Jakarta di global. Dan orang global juga tahu bahwa positioning Jakarta itu sangat. Kita melakukan pelatihan, memberikan penghargaan pada semua pihak. Dan diharapkan di 2024-2027 mendatang adalah waktu kita untuk berinovasi, untuk beraksi, untuk demikian. Terima kasih Mbak Sisa dan kawan-kawan. Terima kasih banyak Bu Doti, penjabarannya menarik sekali. Dan sebelum saya bertanya nih ke Bu Doti mengenai tadi pemaparan, saya juga mau bertanya dulu nih ke Pak Kosmas Ghazali nih Pak. Nah, sebagai seorang arsitek profesional, tadi Bu Doti juga sempat membahas mengenai kompetensi agar bisa bersaing di dunia global Pak. Dari sisi Pak Kosmas sendiri sebagai arsitek profesional, seperti apa kompetensi yang perlu dimiliki seorang arsitek, khususnya apalagi teman-teman yang tadi Bu Doti bilang ternyata baru hanya 10% nih teman-teman lulusan arsitek yang bergerak di bidang arsitektur gitu kan. Nah, seperti apa kompetensi yang harus dimiliki seorang arsitek untuk bisa memiliki daya saing di dunia global? Pak Kosmas, silakan Pak. Oke, kedengaran nggak suara saya? Ya, terdengar jelas Pak. Jelas ya? Ya, jelas. Oke, ya kita ketahui ya bahwa sebenarnya
ada lebih dari 140 ilmu pengetahuan yang bersinggungan dengan arsitektur. Ya. Nah, jadi seperti yang tadi Ibu Doti sudah sampaikan, kenapa itu seminar-seminar dan pelatihan-pelatihan itu sangat penting? Karena kita harus meningkatkan kualitas daripada profesionalisme daripada para arsitek kita. Kita kan ketahui juga ya bahwa di kampus-kampus itu sebenarnya saat ini pengetahuan itu memang sudah istilahnya diperpendek ya, istilahnya dipersingkat ya, karena memang pemerintah ingin kita mempunyai sarjana-sarjana yang cukup banyak dalam waktu yang singkat. Tapi kan kenyataan di lapangan bahwa arsitek itu kan tidak bisa punya ilmu yang sangat sedikit ya. Ya, pengetahuan itu harus sangat luas gitu loh. Nah, maka dari itu pelatihan-pelatihan itu menjadi sangat penting, dan kita tahu bahwa selain ilmu yang banyak, ilmu pengetahuan itu kan nggak pernah habis ya. Jadi dia akan berkembang terus ya. Dan saingan kita adalah dunia luar. Kenapa? Karena pasar kita itu sangat besar. Jadi pasar kita menjadi istilahnya targeting dari banyak arsitek-arsitek dari luar. Nah, sehingga kalau kita tidak meningkatkan kompetensi kita sendiri, maka suatu saat mungkin pasar kita akan dikuasai oleh arsitek-arsitek asing gitu loh. Nah, maka dari itu saya sangat setuju sekali ya bahwa memang pengetahuan itu harus ditingkatkan apapun juga gitu ya. Nah, terutama juga yang kita bicarakan adalah mengenai Jakarta Lestari ya. Lestari itu apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan? Itu kan bukan hanya sekedar dari bagaimana kota itu menjadi indah, tapi lestari itu adalah bagaimana manusianya ya bisa hidup ya dengan baik dan nyaman dan bahagia. Nah, untuk itu tentu peranan arsitek itu menjadi sangat penting. Oke, baik. Mungkin saya melanjutkan pertanyaan dari Mbak Ziza nih. Ini pertanyaan untuk Pak Kosmas dan Bu Doti juga gitu ya. Ini masih relate dengan pertanyaan Mbak Ziza, Pak, Bu, gitu ya. Tadi Bu Doti juga sampaikan, tadi Mbak Ziza juga sudah menanyakan persentase teman-teman arsitek muda gitu ya, yang mereka akhirnya terjun menjadi profesional arsitek itu kan cukup kecil ya, 10% gitu ya. Dari pengalaman Pak Kosmas atau Bu Doti gitu yang sudah mempunyai firma atau konsultan arsitek yang cukup besar juga di Jakarta dan mungkin di Indonesia gitu, dari pengalaman Bapak Ibu Bu Doti dan Pak Kosmas, apa sih Pak biasanya dan Bu concernnya mereka tuh akhirnya mereka merasa kok ternyata istilahnya ya anak jalan sekarang tuh jalan ninja saya tuh nggak di arsitek nih gitu. Biasanya tuh kalau mungkin dari Pak Kosmas lagi ya Pak, biasanya yang menjadi ganjilan mereka tuh apa sih Pak? Oke, yang menjadi ganjilan paling utama adalah kurangnya daya tahan juang. Ya, jadi masalahnya menjadi seorang arsitek, apalagi arsitek junior ya, itu kompleksitasnya tinggi. Pertama ya, pengetahuan kita. Nah, itu yang kenapa saya sangat menekankan terhadap pengetahuan. Pengetahuan itu harus cukup. Karena begitu kita menghadapi klien, di mana pengetahuan kita kurang, kita itu pasti akan tidak percaya dirinya itu menjadi tinggi. Satu, kita udah kalah dari segi pengetahuan, dan udah pasti kita kalah dari segi finansial ya, karena klien pasti finansialnya lebih kuat dari kita gitu. Nah, itu yang seringkali terjadi. Nah, buat mereka yang masih muda, kalau seringkali menghadapi seperti itu, mereka akhirnya mengatakan, kenapa saya harus selalu ada di sini, profesi ini, kenapa saya nggak mencari yang lain? Belum lagi godaan-godaan sosial media lainnya yang mengatakan bahwa menjadi sukses itu bisa sangat mudah dengan hal-hal yang lainnya, sehingga dia akan bertanya, kenapa saya harus terus-terusan menjadi seorang arsitek gitu loh. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa banyak sekali arsitek-arsitek muda kita itu menjadi tidak tahan, sehingga mereka akan berguguran. Jadi mereka yang bertahan itu adalah memang mereka yang sangat-sangat terpanggil dan berani, istilahnya berani berjuang dengan segala macam luka-lukanya untuk terus bertahan di profesi tersebut gitu. Ya, belum lagi pemahaman atau penghargaan terhadap profesi arsitek itu memang masih belum setinggi seperti adanya di luar negeri, di negara-negara maju, ya kan. Nah, jadi perjuangan itu saya termasuk salah satu yang berjuang dari dulu di asosiasi untuk berapa numerasi yang harus diberikan kepada para arsitek. Tapi kan kenyataan fakta di lapangan ya, di negara kita ini karena peraturannya masih belum terlalu kuat seperti di luar negeri, sehingga klien itu masih mempunyai kekuatan yang sangat besar untuk menekan itu. Ya. Nah, sehingga disitulah banyak orang yang berpikir, sebenarnya buat apa sih saya menjadi arsitek kalau toh saya bekerja ya dengan jangka waktu yang sangat panjang, yang tidak pernah selesai-selesai, dan perubahan yang bertubi-tubi, terus yang dihasilkan cuma sekian. Ya. Nah, jadi itulah yang menyebabkan mereka lebih berpikir secara praktis. Ya, belum lagi tekanan dari luar ya, maksudnya dari keluarga dan sebagainya mengatakan, ngapain sih kalian itu berjuang seperti itu, ya kan kita punya kebutuhan hidup. Dan karena masalah di Indonesia itu adalah kebutuhan hidup yang masih sangat tinggi. Kita masih belum punya sistem
apa ya istilahnya, sistem asuransi dari pemerintah, yang sistem sosial dari pemerintah yang menanggung kehidupan basic, ya kan, sehingga orang tidak punya pilihan lain bahwa faktor ekonomi itu menjadi faktor yang harus diutamakan. Oke. Terima kasih Pak Kosmas, dan saya juga mengundang mungkin teman-teman atau Bapak Ibu yang mau berpartisipasi bertanya, boleh silakan dituliskan pertanyaan di kolom chat, atau mungkin mau interrupt, boleh silakan mengaktifkan audionya. Baik, nah mungkin saya agak sedikit beda nih sama ke Bu Doti. Mungkin ini masih dalam ruang lingkup peduli profesi ya Bu. Nah tadi pertanyaan saya kan bagaimana kita bisa mengencourage teman-teman muda Bu untuk tetap stay di dalam profesi ini gitu ya, dengan banyaknya obstacle yang tadi disampaikan oleh Pak Kosmas gitu. Nah pertanyaan selanjutnya, kalau dilihat sekarang gitu ya Bu Doti ya, ini kita banyak melihat juga, apalagi tadi Pak Kosmas juga sampaikan dengan ada banyaknya sosial media. Nah banyak juga teman-teman arsitek ini yang cukup besar, terus juga mereka memanfaatkan sosial media untuk dalam tanda kutip mengekspos karya-karyanya. Nah tapi banyak juga Bu, beberapa konsultan itu kan yang masih belum menjadi anggota IAI Jakarta khususnya gitu. Nah kalau dari Bu Doti sendiri gitu ya, apa sih Bu strategi dari Bu Doti gitu khususnya sebagai ketua IAI Jakarta gitu untuk lebih merangkul mereka gitu, karena mungkin masih ada anggapan gitu ya, masuk asosiasi itu ribet, banyak banyak rules-nya atau apalah gitu ya Bu. Tapi sedangkan dari yang Ibu paparkan tadi, mungkin malah lebih banyak positifnya gitu ya, lebih terpayungi, lebih bisa punya kejelasan dari sisi profesi gitu kan. Nah dari sisi Bu Doti sendiri seperti apa gitu? Ya memang seperti tadi sampaikan Pak Kosmas juga, yang muda itu punya tantangan tersendiri ya gitu. Jadi kita tuh harus arsitek itu profesi yang tulis saat ini kita idealis ya. Gitu ya. Jadi hanya beberapa yang bisa mampu karena idealisme kita bertahan. Tapi sebenarnya juga nggak gitu ya. Jadi kita tuh harus pertama punya dasar hukumnya, harus legitimate. Karena waktu itu juga kita, mungkin Pak Kosmas juga, prosesnya kita memastikan bahwa kita legitimate gitu. Berarti kalau mau jadi legitimate, punya dasar hukum, punya badan harus punya badan hukum kan gitu. Badan hukum kan bisa sekarang perorangan maupun corporate ya gitu. Kita harus bentuk itunya sendiri. Jadi kita dengan punya badan hukum, kita bisa berprofesi dengan lebih baik, mempunyai daya tawar kan begitu. Dan memang asosiasi itu adalah wadah gitu, ya. Wadah gitu. Jadi saya mengajak teman-teman untuk jadi anggota IAI, kemudian mengurus SRA-nya, mengurus lisensinya supaya mempunyai sendiri tuh. Saya punya usaha sendiri dan berbadan hukum. Dengan mempunyai badan hukum itu kita bisa, kalau memang kita harus mau mengembangkan usaha, kita bisa ada mekanisme skema-skema keuangan yang ditawarkan pemerintah kan gitu, pinjaman-pinjaman dan lain-lainnya gitu. Kalau kita, tidak semua orang arsitek itu punya duit ya, punya duit sendiri yang misalnya Pak Kosmas jadi bisa mendirikan usaha arsitek sendiri, bisa mempunyai financing yang lebih kuat. Seperti saya pun harus mulai proses gitu ya. Kita harus punya financing. Tapi semuanya ya tadi, pertama stepnya satu tadi kan, jadi arsitek masuk ke asosiasi, kemudian kita menggodok kemampuan kita, terus melegitimasikan profesi kita. Jadi kita punya badan hukum tadi, kemudian kita bisa ya udah berkarya kan begitu. Itu adalah proses yang harus kita lakukan ya gitu. Karena misalnya kalau kita udah badan hukum tadi, kita bisa minta bantuan investasi, tapi ini arsitek itu suka lemah nih kan cara mengelola keuangannya gitu ya. Jadi kita harus bimbing secara supaya kita bankable, supaya kita bisa di financing kan gitu. Itu tentunya perlu ada bimbingan khususnya ya gitu, supaya kita bisa sustain gitu dalam bekerja. Nah juga saya perlu menantang juga teman-teman gitu ya. Misalnya kita menerima pekerjaan, kita cari pekerjaan, kemudian mengerjakan, tapi kita harus punya intention sendiri ya gitu. Saya lihat ada beberapa teman yang mengintegrasikan antara kita berkarya secara arsitektur, tapi juga meningkatkan kualitas komunitas ya. Tapi dari situ ada yayasan yang bisa dibentuk, kemudian nanti ada funding yang akan datang gitu ya, terkait dengan keunikan servicesnya kita. Itu positif sekali. Jadi kita harus berpikir out of the box gitu ya. Selain kita menerima tugas jasa dari pengguna jasa, tapi kita harus bisa memikirkan hal yang lain. Itu yang saya harapkan 10% tadi bisa meningkat, karena melihat potensi sesungguhnya dunia arsitektur yang memiliki reference itu pendidikan arsitektur gitu.
Tadi bisa saja bukan istilahnya untuk kita profesi kita bisa mengembangkan yang lainnya juga gitu. Karena secara bisnis ya, ini kenyataannya kita harus bisa balancing all things gitu ya. Nggak profesi sebagai arsitek saja gitu, nggak services arsitektur juga, tapi juga hal yang lain. Jadi kita harus balancing semua hal, dan arsitektur adalah salah satu kita kuatkan. Tapi kita harus balancing semuanya supaya bisa berjalan. Yang lebih seperti itu sih Pak. Jadi 10% hopefully naik gitu. Malah tadi kalau cerita Bu Doti ini, IAI malah bisa membantu memfasilitasi ya Bu? Bukan bantu secara langsung ya. Tapi kalau kita punya kemampuan tadi, punya badan, punya ini, keuangannya diaudit, sehat, lihat ini ada kredit mikro yang bisa diusahakan dari pemerintah ya, di bank pemerintah. Tapi saya pun juga menggunakan fasilitas itu. Tapi tadi kita harus siapkan semua metode kerja, tadi kompetensi, semuanya secara legitimate ada. Ketika kita punya badan hukum tadi kita bisa lebih bergerak. Sebenarnya seperti itu sih. Mungkin saya mau tambahkan sedikit ya juga. Ya, silakan. Ya, ini loh, banyak orang berpikir profesi arsitek itu harus memiliki studio sendiri. Menurut saya itu suatu fenomena atau pemikiran yang salah. Gitu. Karena begitu kita memiliki studio sendiri, itu sebenarnya idealisme atau yang kita sebagai arsitek itu hanyalah tinggal 40%. 60% itu kita harus bertindak sebagai seorang entrepreneur. Karena yang tadi kayak Ibu Doti sampaikan, kita harus mengetahui mengenai perpajakan, kita harus mengetahui mengenai pembukuan, kita harus mengetahui marketing, kita banyak hal di luar yang kita bicarakan mengenai arsitektur gitu loh. Nah, jadi itu yang harus banyak kita juga sampaikan, yang saya selalu sampaikan ke kampus-kampus juga. Karena jangan sampai orang harus berpikir, oh saya harus punya studio sendiri, maka saya menjadi arsitek yang sukses. Tidak demikian gitu loh. Kita bisa dimanapun juga bisa menjadi arsitek yang sukses. Karena setiap kali ada orang yang mengatakan demikian, saya selalu bertanya kepada dia, apakah Anda seorang entrepreneur atau tidak gitu. Karena kalau Anda bukan seorang entrepreneur, maka nanti Anda akan mengalami masalah yang sangat besar di dalam perjalanan. Dan buntut-buntutnya yaitu bisa give up juga gitu. Nah, dari situ yang kita harus menilai. Kalau kita bukan entrepreneur, kita bisa tetap menjadi arsitek yang hebat dan arsitek yang terkenal dan dihormati, walaupun kita berada di dalam perusahaan-perusahaan lainnya gitu loh. Kan kita juga banyak, ada contoh-contoh sekarang juga nama arsiteknya tetap dikenal orang, walaupun dia berada di suatu perusahaan lain gitu loh. Nah, jadi ini yang harus kita tahu ya. Nah, tapi tadi juga segini, program kita 3 tahun terakhir ini Jakarta Lestari itu apa sih sebenarnya? Nah, kita lihat gini, selama ini orang berpikir menjadi seorang arsitek itu harus membangun sesuatu yang mega project, yang besar-besar, maka dia menjadi arsitek yang terkenal. Kita justru dengan acara program-program Jakarta Lestari, ya, di mana kita juga mengajak masyarakat, ya, memperkenalkan keberadaan arsitek kepada masyarakat, dan juga di sisi lain memperkenalkan keberadaan masyarakat kepada para arsitek. Sehingga dari situ kita mengetahui bahwa profesi kearsitekan kita itu sebenarnya lebih banyak dibutuhkan oleh masyarakat luas dalam hal-hal kemasyarakatan dibandingkan hanya sekedar membangun bangunan-bangunan yang istilahnya menjadi mercusuar. Nah, itulah tujuan kita. Dengan program-program Jakarta Lestari ini, masyarakat lebih mengenal keberadaan para arsitek, dan arsitek tahu bahwa sebenarnya misalnya masalah kampung kota itu adalah masalah yang sangat kompleks. Di situ memerlukan keahlian-keahlian orang-orang seperti arsitek untuk bisa menyelesaikan itu. Ya, masalah pedestrian, masalah sungai, ya, masalah udara, ruang publik dan sebagainya. Tapi yang kita lupa gitu loh. Jadi keberadaan atau kepedulian para arsitek itu tidak hanya kepada mega project, tapi juga di proyek-proyek yang lain. Nah, dengan caranya seperti itu kita membuka mata, pikiran, dan hati kita. Tujuannya adalah supaya para arsitek ini mempunyai mempunyai hati yang lebih terbuka dan lebih menyentuh terhadap permasalahan sosial. Ya, dengan cara seperti itu, kita akan menjadi arsitek yang lebih peduli. Kita bisa menjadi orang yang sangat sukses, arsitek yang sangat sukses dalam misalnya perbaikan kampung dan sebagainya. Dan itu pasarnya sangat besar, karena Jakarta itu, terutama Jakarta itu, kompleksitasnya sangat tinggi. Kita tuh mulai dari yang paling bawah sampai yang paling atas itu semua ada gitu loh. Nah, inilah yang menjadi penting. Kenapa Jakarta Lestari ini bukan hanya sekedar istilahnya kita berpesta dan sebagainya, tapi kita mengenal siapa di antara kita itu, siapa yang harusnya sebenarnya memerlukan profesi arsitek itu gitu loh.
Nah, dengan cara seperti ini, karena kompleksitas yang tinggi itu, yang kita miliki di Jakarta itu, tidak semua arsitek, apalagi arsitek luar negeri yang bisa mengatasi itu, karena itu menyangkut kepada unsur sosial dan budaya. Jadi hanya kita lah sebagai orang Indonesia yang sebenarnya bisa lebih memahami dan bisa lebih baik memberikan solusi-solusi kepada mereka. Nah, itulah, jadi makanya kenapa kita harus menjadi arsitek yang lebih sensitif ya, isu-isu sosial. Dengan seperti itu, maka kita sebenarnya akan sadar sekali bahwa yang kita cari itu bukan hanya sekedar finansial, walaupun finansial penting ya, saya tidak mengatakan itu tidak penting, tapi dengan kita membuka diri kita tahu sebenarnya lebih banyak orang-orang lain yang lebih membutuhkan profesi kita arsitek ya, untuk bisa memberikan mereka kehidupan yang lebih baik. Terima kasih Pak Kosmas, Bu Doti. Nah tadi menarik ya, ada yang raise hand ya, betul, dari Pak Indra ya. ada Pak Indra. Pak Indra Baik, mungkin Samsul. Nah mungkin Pak Indra silahkan Pak, kalau mau langsung bertanya ke Bu Doti ke Pak Kosmas, silahkan Pak Indra. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Iya, jelas suara saya? Ya, jelas Pak. Yes, sudah. Ya. Saya tadi tertarik sekali yang perkataan dari Pak Kosmas Ghazali itu mengatakan bahwa sebenarnya orang jadi arsitek itu memang kita menuju ke entrepreneur. Karena saya sudah alami sendiri Pak, saya sudah 20 tahun setelah selesai. Memang modal pertama saya itu saya mau saya berwira swasta dari arsitek, karena kebetulan dasarnya saya dulu pelukis Pak. Jadi berdasar dari seniman, kemudian belajar eksak, kemudian masuk arsitek. Ada satu Pak yang mungkin untuk Bu Doti yang sebagai mungkin pengurus IAI Jakarta, saya dulunya Bu tahun 2005 sampai 2012an itu saya bermukim di Jakarta Bu. Alhasil dari situ saya punya sampai sekarang masih banyak customer saya berasal dari Jakarta Bu. Sekarang saya tinggalkan di Makassar Bu. Untuk yang kan saya juga anggota IAI baru juga Bu dapat ini STRA. Jadi saya dapatkan begini Bu. Saya dapatkan itu juga Bu berdarah-darah istilahnya, karena kita ini di Sulawesi Selatan agak saklek sekali Bu, tidak sama kayak di Jakarta. Saya alami itu dari tahun 2022 sampai 2024 baru dapat Bu. Ikut segala macam apa semua. Tapi di situ pertama saya bilang ini kayaknya kegiatan kayak enggak perlu, tapi berjalan waktu saya bilang banyak sekali pengetahuan didapat dari sini, bahkan relasi banyak yang kita dapat. Yang saya pertanyakan Bu, umpamanya kalau customer saya yang di Jakarta kebetulan dia mengetahui saya punya STRA, dia beberapa orang sempat menelpon dengan saya dengan Pak Indra, bagaimana bisa dikerjakan direncanakan saya punya rumah. Saya langsung bilang dengan dia, di Jakarta itu kayaknya ada aturan lisensi. Saya mengetahui dalam saya baca di situ di peraturannya Bu, kalau kita dari luar daerah kemudian kita mau ke Jakarta begitu, kita harus berkolaborasi dengan arsitek yang setempat yang punya lisensi. Koreksi saya Bu kalau saya salah, tapi saya tawarkan begitu dengan owner. Kebetulan owner ini Bu, mohon maaf Bu, dia juga kita buka-bukaan saja. Saya kebanyakan Bu terima itu customer istilahnya orangnya kalau dibilang orang sembunyi-sembunyi. Mungkin Bapak bisa tahu istilahnya perkataannya. Jadi saya biasa dikasih susah di masalah pajak Pak, karena mereka itu saya bilang ini orang istilahnya ya kaya sekali, tapi istilahnya kenapa untuk pajak begitu tertutup. Jadi untuk berkolaborasi lagi dengan arsitek yang lain, dia bilang jangan Pak Indra sendiri begitu. Alhasil saya dipaksa saya sempat dibilang kau bisa tidak kau urus lisensi di Jakarta. Saya bilang saya tidak tahu yang begituan itu. Jadi yang saya mau pertanyakan dengan Bu Doti, apakah bisa kami dari pihak dari IAI daerah itu bisa mengurus lisensi Jakarta? Ya, apakah itu Bu? Ya, kalau bisa, masalah bisa. Siapa tadi namanya? Pak Indra. Pak Indra Samsul. Ya, Pak Indra dari provinsi lain bisa mengurus lisensi di Jakarta, tapi memang mengikuti ada ujiannya ya gitu. Ya. Jadi Bapak harus paham regulasi di Jakarta. Nah, kebetulan nih Pak Indra tanggal 15 lalu kita sudah mengeluarkan panduan ilustratif ya tentang kawasan dan bangunan di Jakarta. Nah, selain Bapak harus menguasai aturan-aturan yang ada, Bapak juga bisa lebih mudah juga untuk melihat regulasi yang sifatnya ilustratif tadi. Bisa Pak Indra. Jadi Bapak silakan mengurus kalau misalnya ingin mendapatkan lisensi di Jakarta. Tadi hanya saja memang harus membuat resume peraturan. Terus kemudian juga ada ujian prakteknya dan juga ada, dan nanti ke depan juga ada ujian vokasi ya. Oh iya Bu. Bisa, tapi prinsipnya bisa Pak, silakan. Iya. Makasih banyak Bu atas infonya Bu. Ya, makasih banyak. Ya, mari. Terima kasih Pak Indra pertanyaannya. Nah,
ini saya juga tadi sebelum masuk ke Pak Indra, tadi saya mau menyambungkan juga nih, karena di sini juga ada pertanyaan juga di kolom chat. Lanjutkan kembali mengenai yang kelulusan dari teman-teman arsitek yang hanya memiliki sekitar 10% dari lulusan arsitek yang tertarik bekerja benar-benar di dunia arsitektur. Dan tadi juga pernyataan Pak Kosmas juga menarik, Pak, karena entrepreneur itu memang mungkin kita harus pupuk dari sejak dini gitu, sejak dari si teman-teman arsitek itu apakah benar-benar berniat untuk membuat biro sendiri kah, atau memang pengen bekerja dulu nih, sambil mengasah kemampuannya di dunia arsitektur dengan bekerja di sebuah konsultan. Nah, kadang-kadang kalau kita lihat, kadang pengennya sih kayak instan gitu, setelah lulus, wah harus ada duit nih gitu kan, harus langsung bisa jual karya nih dengan coba-coba, dengan mencoba mengambil pekerjaan seperti itu ya, dan menantang diri sendiri untuk mendesain. Nah, kalau menurut Pak Kosmas sendiri, Pak, seberapa penting nih yang harus dipupuk dari sisi teman-teman IAI Jakarta, khususnya untuk asosiasi gitu, untuk memupuk pemahaman itu terhadap teman-teman arsitek yang masih muda gitu, karena mereka harus mempunyai tadi kemampuan juangnya juga, dan juga harus mempunyai kompetensi dulu, keahlian dulu, dan entrepreneur dulu sebelum mereka menjajaki dunia atau membuat bironya sendiri seperti itu, Pak. Silakan, Pak. Oke, ini kita harus tahu pertama-tama adalah entrepreneurship itu adalah given talent, walaupun memang bisa dipelajari ya, tapi pasti yang given akan lebih sukses daripada yang mempelajari gitu loh ya kan, karena dia memang sudah dari jati dirinya sudah ada gitu, dia sudah terletak entrepreneurship itu di DNA-nya dia gitu. Nah, jadi bagi mereka yang mau belajar, silahkan belajar become an entrepreneur. Tapi satu hal yang saya harus sampaikan ya, jangan selalu berpikir bahwa kalau kita jadi arsitek itu harus punya biro sendiri. Saya menganggapnya gini loh, kayak misalnya perusahaan kayak Dior ya, atau Louis Vuitton, itu kan juga perusahaan bidang kreatif ya. Tapi kan mereka itu sudah bukan si Dior atau Louis Vuitton-nya lagi di situ kan. Itu ada orang-orang istilahnya desainer-desainer yang top, yang namanya juga dikenal secara dunia ya kan, tapi menjadi pimpinan-pimpinan di perusahaan seperti itu. Nah, kenapa mereka bisa masuk di situ? Karena perusahaan-perusahaan itu sudah mempunyai sistem yang sudah berjalan sedemikian rupa, sehingga orang-orang ini dia bisa memfokus kepada dunia kreatifnya saja gitu loh. Jadi dia tidak harus selalu mengatur kembali hal-hal yang di luar daripada kemampuan dia, misalnya masalah perpajakan, masalah HRD ya kan, masalah teknologi dan sebagainya gitu loh. Nah, itu yang saya maksud. Jadi kita harus selalu fenomena bahwa become a famous atau good architect atau successful architect itu tidak selalu harus kita punya my own company, karena perusahaan-perusahaan besar pun juga sangat appreciate terhadap mereka-mereka yang talenta. Siapa sih yang nggak mau punya orang yang sangat talenta di dalam perusahaannya? Pasti dia pun juga akan dengan senang hati, apakah nanti suatu saat akan dibagikan share, ya sahamnya atau apa dan sebagainya gitu loh. Ya, jadi itu yang harus kita pikirkan, fenomena itu. Jadi kalau memang kita tidak memiliki bakat atau talenta terhadap entrepreneurship itu, makanya kita harus mencari perusahaan-perusahaan yang bisa istilahnya menyelesaikan masalah-masalah tersebut, dan kita bisa menjadi arsitek yang hebat di dalam perusahaan itu. Gitu loh ya. Nah, tapi kan ini memang kadang-kadang ego arsitek itu kan tinggi ya kan, tapi saya merasa yakin perusahaan yang baik itu pasti akan membiarkan nama desainernya yang hebat itu juga akan keluar, akan muncul. Nah, itulah yang harus dilakukan, itulah yang menjadi dasar dalam hubungan kerjasama gitu loh. Nah, sama sekali lagi tadi yang saya sampaikan, saya selama ini di kepengurusan IAI, saya juga selalu memberikan seminar mengenai PKA 3. PKA 3 itu apa sih? Mengenai hubungan antara arsitek dan pemberi tugas. Nah, di situ saya selalu memaparkan bagaimana kita menyusun kontrak kita terhadap klien. Ya, jadi kontrak kita terhadap klien itu adalah win-win solution. Itu yang harus selalu kita ingat. Kita sebagai arsitek adalah mitra atau partner dari si pemberi tugas. Kita bukan di bawahnya mereka. Karena kita sama-sama mencari solusi untuk mewujudkan impian si klien. Ya. Nah, sehingga dengan cara seperti itu, kita tidak merasa tertekan, tidak merasa bahwa kita itu bisa diperlakukan semena-mena, ya kan, oleh klien. Nah, itu tujuannya. Dan saya pada waktu tanda tangan kontrak kepada klien itu surat kontrak itu perjanjian itu saya bacakan sama seperti kita di notaris. Jadi satu persatu saya bacakan, dan di situ saya selalu mengungkapkan tujuan itu semua bukan hanya memproteksi atau memberikan keuntungan buat saya, tapi adalah bersama-sama, win-win. Nah, itulah kuncinya, di mana kita menempatkan diri kita bahwa kita itu adalah partner dari klien.
Ya, dengan cara seperti itu, kita juga akan sangat dihormati, kita juga akan direspek, dan proyek itu akan bisa dengan jauh lebih. Wah, keren sih Pak Kosmas. Dan saya mau balik ke Bu Doti nih, Bu Doti. Dan menyambung tadi juga Bu, di sini juga masih ada juga nih, sebagai ketua asosiasi nih Bu, sebagai IAI. Nah, menyambung dari pertanyaan dari Pak Edi Prianto, kira-kira nantinya atau dari sebagai ketua asosiasi di IAI Jakarta, apa Bu, misalkan kolaborasi atau program apa yang bisa berkolaborasi dengan kampus, dengan juga teman-teman profesional, apalagi ibaratnya di generasi Gen Z ini Bu yang agak spesial. Kira-kira kolaborasi seperti apa nih dari antara asosiasi, terus kemudian menghubungkan dengan teman-teman institusi dan juga di dunia profesional arsitek itu sendiri Bu? Ya, seperti ya tadi yang sampaikan Pak Kosmas juga ya. Jadi Gen Z nih yang muda ini ya, sebetulnya peluang yang muda itu lebih banyak loh daripada yang senior. Karena yang muda itu karirnya sudah bagus gitu. Kalau kita yang tua-tua itu kemahalan, jadi lain itu susah kita. Justru peluangnya adanya di yang muda gitu. Peluangnya lebih banyak di muda terus terang gitu ya saat ini deh. Dan memang kita harus istilahnya edukasi ya, meningkatkan kompetensi tadi, standarnya teman-teman yang muda. Secara profesional memang pendidikan minimum kan sudah ditetapkan ya, minimum 5 tahun, kemudian magang 2 tahun, kemudian baru bisa mendapatkan STR, kemudian baru mendapatkan lisensi dan lain-lain. Itu adalah tadi kompetensi yang harus disiapkan kan di situ. Jadi yang muda memang harus melalui proses itu ya. 2 tahun magang itu bukan waktu yang panjang, itu cepat gitu. Sudah dapat sendiri tuh, boleh tanda tangan sendiri. Itu sebenarnya sangat cukup cepat ya gitu ya. Nah, kenapa ya kita tuh sebenarnya perlu magang? Semuanya orang bekerja itu perlu belajar. Kita nggak bisa langsung dari kampus langsung kerja, karena ada isu tadi. Terutama kalau Pak Kosmas bahas masalah entrepreneurship ya, bagaimana kita serving klien itu kan ada ilmunya sendiri ya. Itu ada talent tapi juga ada ilmunya sendiri. Tapi yang paling penting juga di antaranya itu adalah kemampuan teknis kita, understanding teknis kita. Itu yang paling penting gitu. Itu yang harus kita kembangkan untuk supaya tadi kita punya nilai lebih. Itu adalah tabungan kita di saat kita belajar untuk kita punya nilai di waktu kita profesi sesungguhnya. Disitulah proses bergaining itu bisa mulai berjalan ketika kita punya keahlian lebih. Itu waktu itu saya bekerja juga di awal bekerja ya, kan memang saya harus belajar yang lain kan, gitu. Sampai pada akhirnya bisa memiliki nilai lebih untuk bergaining kan begitu. Dan ketika saya memutuskan sendiri, saya juga punya nilai lebih untuk bisa bergaining dengan klien-klien. Misalnya seperti itu. Jadi itu adalah proses yang harus diikuti teman-teman muda supaya bisa berpraktek secara sustain gitu ya. Nah juga tadi seperti disampaikan Mas Kosmas juga, dunia profesi konsultasi kita tuh berbeda ya dengan tahun-tahun ketika kita bekerja. Saya waktu itu harus ikut orang ya gitu, saya memang ingin belajar di tempat yang besar. Itu baru memproseskan gitu untuk menjadi seperti ini. Tapi saat ini beda juga, teman-teman yang di komunitas dengan keyakinannya, dengan mengasah keterampilannya, itu juga bisa punya nilai. Tapi ya itu harus punya konsistensi ya, konsistensi secara keilmuan, keteknisan, ya. Selain tadi awareness ke isu pelestarian dan lain-lainnya, itu yang harus kita pupuk ya untuk berhasil. Dan dengan majunya sosial media saat ini dan teman-teman yang muda lebih gawai ya, itu sebenarnya potensi yang sangat besar untuk teman-teman muda. Jadi no worries lah gitu, no worries terhadap masa depannya arsitek. Apalagi ketika nanti Jakarta berubah ya, tadi kita banyak urban regeneration ya, semacam tadi yang disebut Mas bilang, ada di kampung improvement, terus juga perubahan yang istilahnya kemudian jadi mixed development. Itu adalah masa depan kita karena perubahan mobilitas kan gitu. Itu sesuatu yang bisa cepat, biasanya teman-teman muda cepat segera untuk mempelajari itu dan menciptakan inovasi baru tentang how to live. Jadi potensinya besar, tapi kita perlu itu tadi, kita guyup ya sama-sama, kita sama-sama collab lah antara yang muda dan asosiasi untuk mengembangkan tidak saja profesinya sebagai arsitek, tapi juga membantu masyarakat dan kota Jakarta untuk lebih baik. Itu sih profesi saya. Baik, mungkin giliran saya, Bu Doti, Pak Kosmas. Okay. Nah ini saya ingin balik lagi masuk ke paparannya Bu Doti tadi ya. Tadi Bu Doti di awal-awal paparan tuh juga sudah sampaikan bahwa ada konsep peduli lestari yang
mungkin concernnya juga adalah yang saya tangkap, sebentar lagi kan Jakarta akan, bukan sebentar lagi, sudah ya malah Ibu ya, sudah tidak ibu kota negara lagi ya Bu. Sekarang kita statusnya sudah DKJ. Nah, walaupun itu masih dalam konsep baru gitu ya, kan mungkin juga teman-teman arsitek khusus Jakarta juga harus beradaptasi gitu Bu. Dan apa sih Bu hal yang cukup penting untuk kita bisa segera beradaptasi pada saat perubahan ini gitu, karena mungkin akan banyak konsep-konsep yang lain tuh, mungkin nanti Jakarta ada konsep Jakarta akan berkembang nggak hanya cuma dari DKI Jakarta gitu ya, sebelumnya gitu ada kota-kota satelit juga yang akan mungkin masuk ke dalam area Jakarta gitu Bu. Dan khusus dari teman-teman arsitek Jakarta sendiri, persiapan apa yang perlu kita siapkan dan bagaimana terus akhirnya kita bisa beradaptasi dengan baik gitu Bu Doti. Jadi mungkin juga mungkin Jakarta benar-benar pindah ke Nusantara perlu proses ya, seperti keputusannya Presiden baru kita ya, Presiden terpilih kita. Namun di satu sisi sudah ditetapkan Jakarta itu sebagai pusat kegiatan ekonomi gitu ya. Berarti kan kegiatan ini akan berlangsung terus gitu kan, apalagi kalau sektor ekonominya ada di Jakarta. Jadi seperti saya juga sering sampaikan kepada rekan-rekan, kita tuh ada dua hal. Nusantara is new capital kan gitu. Sementara kita tuh harus renew ourselves. Jakarta harus memperbaharui dirinya, meningkatkan kualitas kota tadi dan ruang kotanya ya. Dan tentunya menyiapkan masyarakatnya untuk benar-benar menjadi masyarakat global gitu ya. Masyarakat global, Jakarta tuh sudah harus identik sama masyarakat Jakarta tuh harus global. Jadi ruang kotanya juga global, cara berpikirnya harus juga global. Dan kita sebagai arsitek tuh jadi agent of change tuh, misalnya membuat begitu kita ruang kotanya terbentuk, maka perilaku masyarakatnya akan berubah, behaviornya akan berubah juga. Dan kita sudah harus siap untuk menjadi tadi masyarakat dan kota global. Apa yang harus kita siapkan? Ya kemampuan teknis kita. Nah misalnya udah paham tuh sekarang aturan rumah tinggal boleh 4 lantai. Karena apa? Karena sistem mobilitas kita berubah kan gitu. Begitu 4 lantai, oh yang bawah bisa komersial, yang atas bisa jadi hunian. Itu kan sudah merubah cara berpikir kita melihat rumah, melihat kawasan. Terus kita juga harus seamless connection. Itu yang nggak saja gated ya, gated itu nggak silu-silu, tapi lebih seamless. Nah pemahaman tentang itu yang harus ditumbuhkan gitu. Terus bagaimana tadi mengakomodasi tadi, jangan sampai teman-teman kita yang di kampung kota terpinggirkan. Kita harus bisa introduce mereka sistem pembangunan yang sistem arsitektur yang lebih baik, meningkatkan kualitas hidup mereka, kualitas lingkungan mereka. Kita udah bekerjasama dengan ini ya sama Pemprov DKI ya, bikin kajian-kajian bagaimana kalau 4 lantai, bagaimana kalau kampung itu berubah secara bertahap, baik konsolidasi terbatas 10 kakak, 100 meter persegi. Itu adalah sebetulnya peluang-peluang bagi kita semua arsitek Jakarta untuk shifting ya, merubah cara berpikirnya tentang mendesain arsitektur di ruang kota Jakarta. Kita harus siap itu. Terus bagaimana kita harus green, bagaimana supaya tadi urban heat island-nya terjaga, kenyamanannya terjaga, gimana isu ekologisnya, gimana kita bersahabat juga dengan lain dan lain-lain dengan water. Makanya kemarin juga ada diskusi tentang water development gitu. Apa yang kita lakukan itu adalah memperkaya pemikirannya teman-teman gitu, supaya nanti kita siap untuk berkarya di ruang kota kita. Prinsipnya itu sih, kita merespon bagaimana perubahan Jakarta. Dan kalau di kota-kota tadi perimeter ya, tentunya sekarang juga di PIK, di PSD itu ada TOD juga. Mereka menamakannya juga TOD gitu ya. Walaupun definisi TOD itu mungkin perlu kita kaji kembali gitu. Di situ kan juga akan tumbuh tuh station-station, sistem pemukiman baru, sistem juga akhirnya arsitektur baru. Nggak semua harus tall building gitu, kadang-kadang ada yang salah gitu. Kita harus mengatur density kita supaya seimbang, bagus. Itu mungkin bisa yang di pinggir kota mungkin nggak perlu tinggi-tinggi, misalnya bisa 6 lantai, 8 lantai, low-rise, mid-rise. Nah itu yang harus kita secara arsitektur, tapi kita juga harus punya pengetahuan secara bisa bekerjasama dengan business plan, bisa bekerjasama dengan teman-teman yang di sustainability, smart city untuk bisa mengintegrasikan semua. Jadi itu adalah tugas-tugas yang dimiliki teman-teman kita nantinya tuh, yang muda maupun yang senior ya, untuk masa depan kota baru kita gitu, kota dengan definisi baru kita. Itu sih Pak.
Ya. Baik, terima kasih Bu Iya. Doti. Nah, mungkin saya akan kembali lagi ke Pak Kosmas ya. Pak, mungkin masih di dalam pembahasan peduli masyarakat kota, Pak. Nah, tadi Bu Doti sudah menyampaikan gimana caranya kita sebagai arsitek beradaptasi gitu ya, Pak. Dan, nah, dari kita sebagai arsitek sendiri gitu ya, bagaimana sih Pak kita bisa menyampaikan hal itu dengan lebih simpel ke masyarakat kota, khususnya di Jakarta gitu? Karena mungkin walaupun Jakarta dilihat adalah sebuah kota metropolitan, kota yang besar gitu ya, masih ada beberapa mungkin kalangan-kalangan yang masih melihat arsitek itu hanya sebatas tukang gambar dalam tanda kutip gitu Pak. Nah, menurut Pak Kosmas sendiri bagaimana Pak Kosmas sebagai pengurus IAI Jakarta itu bisa sampai mengedukasi mereka tuh bahwa banyak hal yang bisa di Bapak Ibu manfaatkan dari seorang arsitek seperti itu Pak Kosmas. Nah, apa yang kita lakukan? Jadi sebenarnya gini, tugas kita sebagai seorang arsitek profesional itu adalah menjadi media di mana kita bisa merekam atau memahami aspirasi masyarakat. Maka dari itu kita arsitek itu harus turun ke bawah, harus masuk ke masyarakat. Ya. Nah, kemudian kita melakukan itu sehingga kita mengerti apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Setelah itu kita harus bisa menjadi mitra pemerintah sehingga kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu bisa ditentukan atau dibuat regulasi-regulasi yang tepat. Ya kan, sehingga jangan sampai keputusan atau kebijakan pemerintah itu menjadi salah hanya sepihak tanpa diketahui apa yang sebenarnya. Karena memang terus terang banyak sekali orang-orang di pemerintahan itu kan karena sibuk dengan masa tugas dan sebagainya sampai tidak punya waktu istilahnya untuk melakukan penelitian yang lebih dalam gitu loh. Nah, kita lah sebagai arsitek yang sebenarnya harus menyerap kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu dan memberikan masukan kepada pemerintah. Jadi kita harus menjadi penghubung di antara dua belah pihak itu. Nah, apa yang kita lakukan di asosiasi ya? Nah, ini kita udah lihat ada dua acara Jakarta Architecture Festival yang kita buat tahun lalu maupun sekarang. Nah, dari dua acara ini ya, saya sebagai kurator itu banyak sekali bekerja sama dengan komunitas-komunitas yang non-arsitek. Tujuannya apa? Yang kita bicarakan adalah masalah kehidupan dan masalah perkotaan. Bisa itu negatif maupun positif, ya kan? Tapi itu adalah fakta dan nyata. Nah, dari cara seperti itu, kita memamerkan. Dan pameran kita tuh bukan hanya kepada para kalangan arsitek, justru kita kepada masyarakat publik. Supaya masyarakat mengenal apa yang ada di pikiran para arsitek ini, dan kita para arsitek juga mengetahui apa yang ada di pikiran masyarakat. Ya kan? Nah, dan ternyata memang selama ini pameran Jakarta Architecture Festival kita itu juga pengunjungnya itu adalah 60-70% itu adalah non-arsitek gitu ya. Nah, Bapak ya. Ya, itulah yang kita merasa bahwa pameran Jakarta Architecture Festival itu kesuksesan kita adalah karena kita bisa mencapai audiens yang lebih luas yang bukan arsitek ya. Dan banyak sekali orang-orang publik itu terus melakukan istilahnya membaca termasuk proyek-proyek arsitektur dan para arsitek juga membaca problematik-problematik yang non-arsitektural. Ya. Nah, disitulah kita bersinergi untuk bersama-sama membangun ya apa yang harus menjadi kebutuhan kita. Karena itu tadi saya sampaikan, Bu Doti sudah sampaikan, kenapa juga kita IAI Jakarta banyak sekali beragam seminar. Ya kadang-kadang kita bisa terengah-engah untuk mengikuti semua seminar itu. Karena memang ilmu pengetahuan itu tidak pernah selesai. Problematik kita selalu ada, ya kan. Dengan kemajuan teknologi akan timbul problematik baru. Tapi itu bukan berarti kita akan berhenti. Justru disitulah kita harus mengejar terus, ya kan. Nah, jadi inilah yang harus kita lakukan. Nah, saya selalu pesan saya kepada para arsitek muda, kalau kita mau membangun gedung yang tinggi, maka pasti fondasinya dalam, ya kan? Nah, istilahnya apa? Fondasi yang dalam itu adalah semua pengetahuan yang tadi Ibu Doti sampaikan. Ya, kita tidak pernah cukup hanya 1-2 hal yang kita ketahui, kita merasa itu semakin dalam pengetahuan yang kita miliki, semakin banyak pengetahuan yang kita miliki, maka semakin siap kita untuk menjenjang karir kita semakin tinggi, gitu. Nah, jadi itulah kuncinya. Jadi banyak sekali pesan saya kepada para Gen Z ini, jangan pernah berhenti untuk belajar, ya kan, kalau memang kita mau maju terus, ya kan. Dan itulah yang akan kita selalu berada di 10% itu, gitu loh, ya kan. Bahkan kalau bisa 10%-nya akan bertambah. Nah, kalau banyak generasi-generasi berikutnya yang akan merasakan bahwa memang pengetahuan itu, kemampuan teknis, kemampuan komunikasi, kemampuan dan lain-lainnya itu akan bisa
membawa kita kepada jenjang yang lebih baik gitu. Jadi itulah kenapa kita di asosiasi tidak pernah berhenti untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan kepada para anggota kita dengan tujuan anggota kita akan menjadi arsitek-arsitek yang siap untuk melayani masyarakat. Menarik. Itu statement terakhir menarik tuh Pak. Arsitek-arsitek itu harus bisa melayani masyarakat. Jadi nggak hanya cuma masyarakat tertentu ya Pak. Kalau bisa semua masyarakat Jakarta. Itu menarik. Oke, terima kasih. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Doti, Pak Kosmas, terima kasih atas pemaparannya dan insight-nya kepada kita. Dan juga terima kasih untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan yang sudah hadir dalam acara Protalks bersama Bu Doti hari ini. Dan jangan lupa untuk terus saksikan acara Katalog Pro. Kita ada produk update setiap hari Rabu dan kita akan ketemu dengan Produk City di Rabu besok. Dan juga Bapak Ibu jangan lupa untuk kehadirannya di acara Jakarta Arsitektur Festival. Akan banyak agenda yang menarik sampai tanggal 24. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.